Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan yang ke-23 ini tausiah disampaikan oleh Bapak Ustaz Al-Mukarram Taufik Al-Azhar STD MPD. Perlu kami berdoakan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang ke-24, malam yang keempat kita mengadakan iktikaf. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melaksanakan salat tahajud secara bersama dengan diimami oleh Bapak Ustaz Muhammad Nurdin Al-Hafiz. Selesai nanti melaksanakan sholat tahajud, kita akan melaksanakan makan sahur bersama. Juga kami beritahukan kepada beberapa bapak ibu bahwasanya Badan Amal Zakat Masjid Saksi telah membuka barang siapa yang ingin berzakat fitrah atau berzakat mal, kami dari Badan Amil sudah siap untuk menerimanya dan akan kami salurkan nanti di malam takbiran. Kami bermohon sangat kepada Bapak Ibu untuk dapat segera menanyakan zakat fitrahnya agar cepat juga kami salurkan kepada yang mustahak menerimanya. Kepada Bapak Ustaz, Bapak dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua BKN beserta segenap pengurus BKN Masjid Saksi. Selanjutnya pada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuaku, para ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, semua kita jamaah salat zuhur rahimakumullah yang saya muliakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan inayahnya bagi kita semua. Sehingga pada hari ini, tepatnya hari ke-23 Ramadan, kita masih diberikan Allah keizinan, diberikan Allah kekuatan untuk melaksanakan berbagai macam nilai-nilai ibadah yang kesemuanya kita berharap apa yang kita buat pada 23 Ramadan ini adalah merupakan satu usaha untuk memperoleh keampunan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Barulah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya hormati, izinkan Al-Fakir sejenak untuk menyampaikan azan kajian agama. Mudah-mudahan dalam kajian agama ini kita bisa menjadi orang yang muraqabah, itu berkata. Ketika kita sampai dakwah agama itu kepada kita, menjadi kajian agama, salah satu dua kita mudah-mudahan yang pertama kita bisa menjadi orang yang muraqabah. Apa makna muraqabah? Itu orang yang berhati-hati dalam hidup. Kenapa? Karena ada perkara yang memang sangat dikhawatirkan. Yang halal sudah jelas, yang halal sudah jelas. Tidaklah kita khawatir di antara keduanya. Itulah persoalan subhan. Mudah-mudahan bisa kita menjadi orang yang muraqabah. Dari orang yang muraqabah mampu menjadi dikatakan orang yang adil, mampu menjadi orang yang adil, hingga sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang tertulis benar-benar bertakwa kepada. Tentunya kajian kita pada zuhur yang pagi ini berkaitan dengan asal sahabat, yaitu perkataan. Jadi kalau sahabat bercakap namanya asal. Jadi kalau Nabi Muhammad itu hadis,
Aku beda doa sahabat dengan hadis. Ditanya bahwa hadis, apa yang dimaksud dengan hadis? Mau diperlihatkan apa saja yang disandarkan kepada Nabi. Apakah itu perkataan, apakah itu perbuatan, apakah itu sifat. Bahkan dia Rasul saja itu menjadi hadis. Nah, di dalam kitab ini disebutkan Su'ila Ali, telah ditanyalah Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atasnya, wa karrama wajhahu, dan Allah memuliakan wajahnya. Ma azqalu minas sama, apa yang lebih berat daripada langit? Itu pertanyaan kepada Ali. Wa ma awsa'u minal ardi, dan apa pula yang lebih luas dari bumi? Wa ma agna minal bahri, dan apa pula yang lebih kaya dari lautan? Wa ma asyaddu minal hajar, dan apa pula yang lebih keras daripada batu? Wa ma aharru minan nar, dan apa pula yang lebih panas dari api? Wa ma abradu minaz zamharir, dan apa yang lebih dingin dari tutup es? Wa ma amarru minas sami, dan apa yang lebih pahit daripada racun. Jadi ada 7 pertanyaan yang disampaikan kepada Ali. Disebutkan waqala Aliun, maka telah dijawab Ali radhiyallahu anhu, meridhai Allah atas. Al-buhtanu 'alal baraya asqalu minas sama. Kebohongan yang dilakukan kepada makhluk itu lebih berat dari langit. Yang pertama berkaitan dengan pertanggungjawab. Ketika kita melakukan kebohongan, kalau bahasa sekarang mungkin Ustaz Indra bahasanya kebohongan publik gitu. Membohongi umat di tengah-tengah kehidupan ini. Yang pertama mungkin menjadi orang yang memberi kesaksian palsu. Orang memberikan kesaksian palsu ini macam-macam. Mungkin ada faktor keuntungan dunia. Yang kedua mungkin karena takut. Jadi orang-orang yang qaulun zur, orang yang melakukan sumpah palsu, kesaksian palsu namanya, maka itu merupakan kebohongan terhadap masyarakat, kebohongan terhadap umat, kebohongan terhadap makhluk. Maka andaikan ditimbang berat langit itu, lebih berat pula dosa kebohongan yang dilakukan terhadap manusia, terhadap makhluk. Makanya kita ini jangan membiasakan diri membohong-bohong. Kalau masih Melayu membohong-bohong. Kadang-kadang kita dipular dua ini lebih suka pula karena menolak cerita bohong daripada cerita betul. Kalau cerita bohong itu tangguh-tangguh. Karena ada pembukaan sama lampu. Coba dia cerita bohong punya itu. Tidak tahu bohong aku durang lah. Sadar pula. Memang begitu. Bahkan ada pula berkata, ini pula Ustaz, Tuhan Bapak ini taruhan ke nama gue. Jangan boleh Bapak kalau boleh jadi. Maksudnya boleh buatan langsung nikmat. Tak ada. Cocok, cocok bumbu. Jadi kombo itu begitu. Kalau lagi punya bumbunya agak kurang sedap. Makanya jangan heran pula bahwa kombo memang kembali puluhan tidak bersama Nabi. Jadi makanya tidak kita heran juga hidup. Jangan sampai kita ini terus-menerus melakukan kebohongan. Hidup ini bercakap kita ini pas-pasan. Kalau memang tak tahu, tak tahu. Itulah dasarnya para ulama-ulama. Jadi Imam Malik itu saking berhati-hati. Ditanya dia 30 pertanyaan, Imam Malik jawab 1. Yang 29 Imam Malik lebih memilih untuk diam. Kenapa? Saking khawatir dan kehati-hati Imam Malik. Bukan karena Imam Malik. Tapi kalau pintu tengok lain pula.
Satu ditanya 30 jawab. Itu boleh. Iya, satu yang ditanya ke dia 30 jawab. Supaya apa? Supaya ini diakui walau kadang terbersih kebohongan dan dusta. Bahkan untuk mendidik anak pun bapak ibu tak dibenarkan tidak berbohong. Karena tak mau begitu. Mandi lah kawan mandi, dia pergi kita, dia pergi mandi apa yang sudah ini. Dia baru anak pergi ke sana kerja. Siap dah mandi. Dan dia yang pergi, ada pergi. Kalau saya yang begitu akan dimandikan. Satu catatan akan direkam siapa bahwa ayahnya telah mendidiknya dengan kebohongan, maka itulah yang mengangkat pada batinnya sehingga ditumbuh dan berkembang menjadi pembohong besar. Dia kata juga, mengapa nak terus membohongi yang besar? Kalau dia memang apa sudah membohong. Kita dikatakan termasuk aneh-aneh, menanamkan keraguan sama anak dari kunci. Ditanya, anak siapa kami, anak siapa kami, anak siapa kami. Kan menanamkan keraguan. Ayah bertanya ke anak, waktu kunci ditimang anak siapa kami, anak siapa kami. Aku berkata, tahu bahwa anak siapa kami. Dia sendiri ramah punya anak yang manusia. Jangan tanamkan keraguan itu. Sekarang kita menganggap itu hal biasa. Melepas rasa. Tapi kita tak memahami bahwa itu akan mengakar kepada nilai-nilai kehidupan. Makanya, apalagi kita dalam hidup ini dan pun apa sih bohong? Si bohongan. Bahasa ayah. Itu kadang-kadang awalnya dari Solo. Tapi upaya Solo itu mengakar dan menjadi membiasakan diri dari berita yang tak patut untuk dilakukan. Jadi hati-hati, lebih bawa dari langit timbang awak, dosa saja. Itu kurang ditimbang dosa pembohong. Itu dosa pembohong. Belum berbelakang. Udah bohong. Kemudian, ada yang begini, Bapak. Kalau ada wajah dia yang bawa itu. Ada orang duit. Kalau nak bayar dengan lebih lagi. Terima kasih kalau kita berada. Pada tidak tahu adalah kebohongan. Ada yang tidak awal situ, ada. Minta lagu, ada bisa, ada yang salah. Cuman saya tidak melakukan kebohongan. Kemudian yang berikutnya atas pertanyaan yang kedua, apa pula yang jadi luas dari bumi? Walhaqqu awsa'u minal ardi. Kebenaran itu lebih luas dari bumi. Imam Ghazali jangan heran. Orang-orang yang melakukan kebenaran, menjaga kebenaran, menyampaikan yang hak, mempertahankan yang hak. Kemudian dengan yang hak itu dia melakukan perlawanan kepada yang batil. Maka kita harus yakin, walaupun kebatilan lari secepat kilat, lalu kebenaran lari dengan merangkak, datang dengan merangkak, tapi kebenaran tetap akan. Itu yang harus ditumbuhkan keyakinan dulu, bahwa setiap yang hak akan berada dalam kemenangan, karena itu adalah jaminan Allah. Jadi maknanya jangan ragu dengan kebenaran. Menyampaikan kebenaran pun jangan kawan. Jangan pula gagal menyampaikan kebenaran. Jangan kepada suara besok sudah tahu di bawah itu dah. Paling tak di lain sini lah. Tak mana sekarang pun. Sampaikan saja sebenarnya. Kenapa? Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Tak ada manusia yang menjamin. Itu harus terjadi. Allah yang menjamin. Kalau masih ada yang meyakini bahwa jaminan hidupnya tergantung manusia, maka dapat dipastikan sholat keselamatan sholat apa? Dia baca inna sholatu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian dia baca dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Rabbul alamin. Maknanya itu pemeliharaan. Nah, bagi baca alhamdulillahi rabbil alamin, yakin kita ketahui dipelihara Allah, yakin kita dijamin oleh Allah, yakin kita diberikan Allah kasih sayang. Kalau tidak, batas mulutlah.
Kalau hubungan laki dan laki jadi meninggalkan yang hak. Ya, kemarin itu berapa banyak dulu yang tidak ayat susah, jadi kemudian puasa itu agak ambil 200, ambil sekitar 200. Itu tidak salah. Tapi kadang kita berbangga pula dengan kebatilan itu, lalu menganggap orang yang melakukan kebenaran itu diperolok-olok. Contoh, mohon maaf. Ada pula namanya nama kita ini menggunakan suatu apa itu? Membantah kebenaran. Oh, itu sudah membuat kita hidup kita. Lalu betul begitu. Wahyu ayat dia berolok-olok kebenaran. Maka semua akan diminta bertanggung jawab. Siapa yang menerima memakan itu tahan terus. Boleh kemakan baru waktu. Makanya kita jalan yang baik. Ditinggalkannya yang lain. Orang itu tertengok waktu. Ada mungkin dia orang lucu-lucu di Facebook. Dikasih lagi di rumah lagi. 800.000. Pakai 800.000 pula. Iya kan seminggu. Iya mana itu bisa terus pakai begini. Baca apa lagi? Tahu dalam nanti mengkasihkan 800.000 mereka. Jangan cari 200.000 tahun. Soluh tak. Boga tak. Siapa yang menerima itu bertanggung jawab besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Titik karena satu detik, satu kuman pun tak ada yang luput dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tutih juga kita beribadah tunggak di sholat, beribadah waktu kita bukan kita bantu. Gara-gara pohon menerima semua. Tapi tadi kita nak mangkol. Aku sampai ke hukum. Ini kan kebenaran. Supaya kita bisa berbenar ini. Maka jadikan kalau berpikir orang pertama, walau jadi saat menyampaikan ini, ada yang hatinya keras dan ada hatinya yang tak terima dengan kajian kepada manusia. Soalan tadi. Ada yang tidak berjalan ke urusan. Dan hatinya semangat. Nah, kemudian waqal qulqani ana minal bahri. Jikalau ditanya kepada apa yang lebih kaya dari laut, waqal qulqani hati nang panaah. Kaya ini bukan banyak. Tolak ukur orang yang kaya Bapak Ibu ketika pada dirinya merasa cukup. Ini kaya. Bukan pakai orang. Banyak pun perlu masuk Tuhan. Bayangkan 271 triliun itu. Pak, gaya lagi dua-dua. Mengkupik doang. Kenapa? Dia masuk Tuhan. Kalau Bapak dapat 271 triliun itu tak kemana. Apapun itu. Bayangkan nih, kenaikan dia aku 271 triliun. Kenapa? Bukan selama 10 tahun tapi kadang-kadang kita menganggap kaya itu orang lebih. Tidak. Sebenarnya orang yang kaya ketika hadir pada diri sifat qanaah maha cukup. Kalau dah hadir bulan puasa dan puasa cukup, aman. Makan dua, maka cukup jadi dua ini dan pas ketika berjuang nasi ini harus sahur nih saya. Cukup jadi dua, cukup kan? Nampak beda mata. Seorang dia menghabiskan 3 suap. Lompat. Ada apa? Dari lompat makanan
banyak apa sulit tidak dia makan. Ini kita buat logika supaya jangan apa. Mana lebih mudah orang makan nasinya sedikit, ikannya lauknya mungkin satu atau dua, dibanding ikan lauknya mungkin orang. Mana lebih sulit dia makan? Kuah sudah banyak lauk terus. Lain memilih tulang, lain kalau dah makan pakai sarden itu berapa ya? Dipikirkan orang atas tulang ni, tak dipikirkan orang kecemaran itu menunjukkan apa? Ternyata hidup yang membawa batin bahagia ketika hati kita ini sudah merasa cukup, maka itulah kekayaan kita. Ini kita ini kan pakai otak pohon cukup. Kenapa banyak orang daerah yang juga susah? Karena orang itu yang ada mau kan? Daerah ini mau tak lah. Masalah terus kita kira Ini tidak ada susah. tahu kan? Kalau aku berbicara, Kenapa? aku berbicara. Baju setelah salam boleh. Kadang-kadang pula spesial datang kau datang minta pandang. Tapi disuruh lebih. Zaman sepi sudah 20 puasa sepi. Kemudian bapak anak-anak sepi sampai seputar dikasih terus untuk proses penilaian sepi. Bapak suruh berpikir. Tidak berpikir. Bagaimana betul apa awal berpikir ini? Jadi menunjukkan kenapa kita yang menjadi orang yang merasa diri miskin, kemudian selalu Tuhan. Tapi kalau sudah merasa diri cukup dengan pemberian Allah, jadi teman mana kita bersama. Bagi anak Rabbi rumah, dan nikmat mana ada yang bersama. Oh, dapat ini kita sudah pakai duduk bisa. Makanya dia pun Allah lain. Ada mana nak masuk Tuhan kemudian hidupku ini miskin. Bisa dari kau bawa, bisa. Boleh kalau nak, bisa wah. Dia kalau butuh bisa tolong. Allah kata tentang lalu sedore. Dia baru kalau jangan atas saja. Supaya ini masuk. Masih kau nak lagi waktu dah pernah semua boleh tidak nak lagi sehari 2-3 tak kalau dia mana nak kayu bak macam itu kayu tak bisa tidak apa tidak lagu yang nak mengubah kemarin mengubah orang tua di depan barat menghapus bayangkan di dalamnya terdapat 2 tapak pohon. Karena tak mau ada yang pula bayang ditengok dengan sedih harta juga tak nak kaya pada begitu tapi dia nak kaya di mana saja kalau tak berbaik iya pula lagi bisa begitu iya kalau punya tombak kilo apa yang mana kita boleh 5 juta suatu lagi kilo tak tahu apa yang tak bisa tidak Wah itu tak pandang kalau paham ini itu pernah dikasih Allah nikmat sudah dikasih benar ini dulu kawan membaca hingga bisa begitu tapi boleh dikasih Allah nikmat loh makanya hari itu sempat pernah dimulai lagi ini kesempatan kubur kemudian walaupun munafik asal mengerhayat hati orang munafik itu kuasa tidak kalau sudah munafik innal ladzina kafaru salamun alaihim anat al-amlam tujuhum nabi hatinya puas lebih puas dari kita bahkan masih bisa dibuat aku bawa dulu bawa membuluh jalan Ustaz
Pendidik yang boleh kuat bangun seperti apa mengurangi pemahaman mau satu pas mau baca kan sudah berjumpa sama dia orang tak mau tak ada jadi makanya hati-hati dulu kalau gitu sudah berdampingan dengan orang-orang munafik. Orang munafiknya tabiat dia ini bicaranya belum tentu kasar dia orang munafik. Ada di bacaan. Udah. Sebegitu amat ya. Menikah kali dia akan tahu mana. Iya. Dia akan menakut kalau saya usahakan lapar mas. Iya. Kalau saya usahakan lapar mas. Kalau susah menolak kau. Tapi ada ulama yang baca mendayukan manis. Iyo baik bapak. Iyo hati bangun. Iyo mulutnya bercakap lopang tapi hati siapa? Kau 80 jam. Belum dengan Kebanggaan orang munafik suka memuji-muji awal kita. Orang munafik seorang tanduk. Maka kalau ada orang mengingatkan kita menyampaikan awak di muka awak, itulah kau. Tapi kalau sudah mau menyanyi awak di muka awak, jadi orang munafik. Maka jangan terlena. Cepat aja apa nak kita? Nah, itu dah dia itu. Wah, kalau berdua apa lah. Itu malah berdua. Kita terus kalau udah kalau begitu aman ketika Allah dan para tokoh lagi terjadi. Maka jangan kalau mau itu hutang banyak yang mati kalau itu hutang. Itu hutang apa? Tak tahu dia nyaman pada dia kalau itu hutang. Ya, jadi kemudian yang terima sultan menjadi wahab minanna. Penguasa yang zalim itu dipanas dari api. Jadi kalau dipilih-pilih mana lebih baik kita dicemplungkan ke dalam api daripada pendampingan dari penguasa zalim, maka orang beriman lebih memilih dicemplungkan dalam api daripada berkecimpung dengan pemimpin zalim. Lebih jauh tak kulit saya dapat pak kalau api dekat-dekat dan paling gosok kulit saya. Walau satu penguasa ini 2 tahun gosok. Jauh awal dibanting, dokat awal jadi satu orang. Begitulah kita memakan penguasa ini. Kenapa? Yang tidak itu harus mengikut walaupun itu sama. Jadi memang lebih panas saja, membakar ini kalau tak pemimpin. Ini cuma kamu tak tahu kepada Allah. Tidak akan tak tahu kepada Allah. Walaupun hanya punya orang tak lain, ini dosa. Memang dasar. Itu dari sini pemimpin. Kemudian walhajat ilal lain minal zamhari, awrad minal zamhari, berharap kepada orang boleh itu lebih tinggi dari tugas. Betul. Yang diakan orang boleh buah ibadah, lebih-lebih manung bola. Begini ya Bapak, habis baju juga mau salah, detail juga lebih banyak lah. Alih ke sini 5.000. Kemudian ada seorang orang buat. Maka kalau berhadapan dengan orang lain, makanya tadi Ustaz Indra menyampaikan bahwa di sini ada menjadi modal. Salah satu fungsi zakat mengisi sifat baik yang ada pada hati. Mengapa disuruh kami Imam Syafi'i berpendapat begitu? Lebih utama membayar zakat lewat amil daripada pribadi. Maksudnya daripada langsung. Doa kamu salah sampaikan pula. Menurut Imam Syafi'i lebih utama bayar zakat itu lewat amil. Oh, tidak langsung pun boleh. Mengapa harus lewat amil lebih utama supaya terjadi pemerataan? Kalau amil ini kan terjadi pemerataan. Jadi kalau kami langsung tak bisa kita dustai faktor suku sama tak suku. Ya kan? Ada 2 miskin di kampung. Satu menjadikan kodar. Ya satu disodari.
Kamu apa aja? Tak kesimpulan pula. Mana tak kesimpulan pula? Udah apa lagi satu usul. Asal dia asal. Tanpa suku tapi kalau dengan ambil, tidak ambil itu ngapain ambil? Bukannya jangan tolak. Nama mandat itu lah. Ada siapa yang sah, ada siapa yang udah andai ketimbang video dulu ada sesuatu untuk apa itu? Memiliki sifat baik. Jadi supaya jangan kita ini menjadi orang-orang yang diri bersama orang lain. Kemudian yang terakhir, wasabru amar bila sambi, dan ada usaha lebih baik dari hati. Mencakap dari sahabat itu. Sahabat luar, tak boleh begitu. Bombongi juga. Antara mereka orang mentah. Iya. Dalam termodu itu bahwa Ustaz kata tausiah bahwa memang itu izinkanlah sejenak menyampaikan kata-kata tausiah walaupun yang memberikan nasihat belum tentu lebih sabar dari orang yang dinasihati. Bahwa ini ono menjaga sabar. Oh, sabar. Apa kau? Apa kau itu? Aku terbilang untuk penentuan kan. Makanya, tapi kalau sudah dapat sabar itu, sehat lagi. Sampai kan baik loh kata kalian, baik loh sambil otot. Tapi kalau tidak cara menilai dia, sehat lah. Begitu juga sahabat, walaupun sulit mendapatkan kesabaran, tapi mereka yang sudah sampai kepada batas kesabaran. Inna Allah ma'as, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, dan jelas Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertahan dari segala bentuk ujian yang diberikan Allah. Dan ini kali kita berdoa hari ini, dan mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, terkhusus bagi saya sendiri. Umum bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Allah sampaikan kita hingga bulan Syawal nanti. Disampaikan pula hingga Ramadan tahun akan datang. Sampaikan Ramadan 20 tahun akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih kepada BKM yang mengundang saya 2 kali pertemuan khusus. Mudah-mudahan barokah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب الرحمة وأبواب النعمة وأبواب الخير وأبواب الجنة وأبواب المغفرة يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وصل على محمد يا رب صل